Halo, perkenalkan saya Indah selaku HRD untuk wawancara kali ini. Boleh untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bu Ida atas kesempatannya. Perkenalkan saya Farhan, saya mahasiswa komunikasi Universitas Pertamina yang baru saja lulus pada Oktober tahun ini, 2025. Saya merupakan lulusan komunikasi yang tertarik di bidang energi, energi konvensional maupun energi baru dan terbarukan, atau kita sebut dengan new and renewable energy. Saya tertarik di bidang migas, saya tertarik di bidang keselamatan kerja, dan saya tertarik di bidang pertolongan pertama. Selama saya kuliah, saya mempelajari ada beberapa mata kuliah, diantaranya pengantar teknologi dan bisnis energi, komunikasi krisis dan risiko, komunikasi dan keenergian, dan retorika dan public speaking. Dan ini saya asah, kemudian saya implementasikan dalam dunia organisasi dan kepanitiaan yang biasanya saya lamar sebagai tim medis. Nah, kalau dalam posisi non-akademik, saya merupakan komandan dari Korps Sukarela PMI Universitas Pertamina, unit Universitas Pertamina di Jakarta Selatan. Dan saya sampai saat ini termasuk relawan aktif di PMI Jakarta Selatan. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa yang Anda persiapkan untuk menjadi bagian dari perusahaan ini dan sudah sejak kapan? Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Saya mempersiapkan ini sejak awal kuliah. Dari awal kuliah saya memang menyadari bahwasanya pekerjaan sebagai safety officer itu menurut saya menarik untuk saya ya. Jadi saya memulai ini dari 2021 awal saya kuliah. Saya berambisi untuk bisa lulus seleksi menjadi anggota muda di Korps Sukarela PMI Universitas Pertamina. Di situ saya mempelajari banyak sekali mengenai ilmu-ilmu mengenai K3 khususnya pertolongan pertama dan kesehatan dan keselamatan kerja di masyarakat seperti itu. Khususnya di lingkungan kerja ya. Nah, ini saya pelajari dan juga saya elaborasikan dengan saya kuliah di komunikasi seperti itu. Untungnya di Pertamina ini ada mata kuliah yang memang khas dari Pertamina seperti komunikasi dan keenergian, pengantar teknologi dan bisnis energi, komunikasi dan krisis dan risiko, dan retorika dan public speaking. Yang ini kemudian saya kombinasikan keduanya dan saya implementasikan dalam kegiatan setiap saya mengikuti kegiatan-kegiatan di kepanitiaan seperti itu. Apa kelemahan Anda? Saya merasa saya sadar bahwasanya di balik segudang pengalaman saya juga memiliki beberapa kelemahan ya. Diantaranya saya saking detailnya, memang saya orangnya detail betul, namun saya saking detailnya terkadang sampai melupakan hal yang sifatnya substansial, yang mana ini saya dicap sebagai seorang pelupa seperti itu. Biasanya di sini saya mengantisipasinya adalah dengan membawa sticky note. Makanya saya selalu dijuluki dengan sticky note man. Saya membawa sticky note dan pena untuk mencatat yang sekiranya hal-hal yang bersifat penting. Atau biasanya saya membawa handphone kemana-mana untuk melakukan perekaman. Dan di situ saya akan mencoba untuk mempelajari kembali di situ seperti itu. Lalu yang kedua, saya merasa ketika saya bekerja, saya ketika dalam kondisi fokus saya tidak bisa diganggu seperti itu, dengan artian mungkin agak sedikit terhambat dalam sisi komunikasi. Namun biasanya di sini saya mengantisipasinya adalah dengan mengkomunikasikan terlebih dahulu yang sekiranya pekerjaan apa yang bisa saya kerjakan dan hal-hal apa aja yang mungkin yang bisa kita batasi seperti itu. Jadi Apa kelemahan Anda? saya merasa saya sadar bahwasanya di balik segudang pengalaman saya juga memiliki beberapa kelemahan ya. Diantaranya saya saking detailnya, memang saya orangnya detail betul, namun saya saking detailnya terkadang sampai melupakan hal yang sifatnya substansial, yang mana ini saya dicap sebagai seorang pelupa seperti itu. Biasanya di sini saya mengantisipasinya adalah dengan membawa sticky note. Makanya saya selalu dijuluki dengan sticky note man. Saya membawa sticky note dan pena untuk mencatat yang sekiranya hal-hal yang bersifat penting. Atau biasanya saya membawa handphone kemana-mana untuk melakukan perekaman. Dan di situ saya akan mencoba untuk mempelajari kembali di situ seperti itu. Lalu yang kedua, saya merasa ketika saya bekerja, saya ketika dalam kondisi fokus saya tidak bisa diganggu seperti itu, dengan artian mungkin agak sedikit terhambat dalam sisi komunikasi. Namun biasanya di sini saya
mengantisipasinya adalah dengan mengkomunikasikan terlebih dahulu yang sekiranya pekerjaan apa yang bisa saya kerjakan dan hal-hal apa aja yang mungkin yang bisa kita batasi seperti itu. Mengapa Anda menginginkan pekerjaan ini? Karena ini adalah impian saya sejak saya kuliah. Sebenarnya kalau saya tarik mundur sedikit, ketika saya SMA dulu, ketika saya mengikuti perlombaan, ketika saya mengikuti volunteering, yang mana saya merasa saya adalah tipikal orang yang prosedural dan saya merasa ini klik dengan diri saya. Ketika saya kuliah, saya mendapatkan banyak sekali pengetahuan kepada banyak praktisi-praktisi HSE, khususnya mengenai pengetahuan-pengetahuan seputar dunia pekerjaan, dan saya sangat menginginkan pekerjaan ini karena saya yakin saya dapat mengimplementasikan ilmu saya, ilmu komunikasi beserta ilmu-ilmu lainnya yang saya pelajari dengan kemampuan hard skill dan soft skill yang saya punya ketika saya kuliah dan berorganisasi di luar. Jadi saya sangat ingin sekali bekerja dan khususnya melamar di bidang safety officer seperti ini. Berapa gaji yang Anda harapkan? Untuk soal gaji, saya yakin sekali bahwasanya perusahaan ini, Dermot International Incorporated, bahwasanya sudah memiliki standar atau SOP mengenai gaji kepada karyawannya. Namun saya apabila saya boleh mematok mungkin di sekitar UMR. Namun saya terbuka jika apabila ada proses negosiasi dari pihak perusahaan maupun dari saya sendiri. Baik, terima kasih banyak untuk wawancara hari ini. Ditunggu kabar baiknya ya. Baik, terima kasih kembali.